Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Ulfa Hidayatur Rahmah, Firma Bulan Rahmawati, Ernawati, Niken Delvintina Sari, dan saya sendiri Nafa Anggraini. Di dalam video ini kami ingin menjelaskan tentang retinoid in cosmetic. Berbagai retinoid alami dan sintetis telah banyak dieksplorasi untuk pengobatan penuaan, dan banyak dari mereka telah menunjukkan perbaikan histologis dan klinis, tetapi sebagian besar penelitian dilakukan pada pasien dengan kulit photoaging. Di antara retinoid mungkin adalah retinoid yang paling poten dan paling banyak diteliti pada terapi photoaging. Meskipun retinoid menjanjikan dalam pengobatan penuaan kulit, reaksi iritasi seperti terbakar, scaling, atau dermatitis yang berhubungan dengan terapi retinoid membatasi penerimaannya pada pasien. Untuk meminimalkan efek samping ini, berbagai sistem penghantaran obat baru telah dikembangkan. Secara khusus, nanopartikel telah menunjukkan potensi yang baik dalam meningkatkan stabilitas, tolerabilitas, dan kemanjuran retinoid seperti tretinoid dan retinol. Retinoid pada kosmetika. Klasifikasi retinoid berdasarkan fitur struktural dan mencerminkan waktu pengenalan. Retinoid dapat diklasifikasikan dalam 4 generasi. Generasi pertama non-aromatik, generasi kedua monoaromatik, generasi ketiga poliaromatik, dan generasi keempat piranonet. Selanjutnya yaitu mekanisme aksi retinoid topikal. Retinoid sangat dikenal mempengaruhi berbagai proses seluler seperti pertumbuhan dan diferensiasi sel, perubahan permukaan sel, dan modulasi imun. Banyak dari efek jaringan mereka dimediasi oleh interaksi mereka dengan reseptor seluler dan asam nukleat spesifik. Reseptor seluler atau sitoplasma termasuk seluler retinoid acid binding protein CR, ABP tipe 1 dan 2, dan protein pengikat retinol seluler Armstrong et al. 1991. Reseptor asam nukleat ditemukan pada tahun 1987 untuk mengungkapkan mekanisme kerja tretinoin dan beberapa analognya akan menghasilkan efek biologisnya. Penemuan keberadaan faktor transkripsi gen spesifik tretinoin ini mengarah pada kesadaran bahwa tretinoin adalah hormon reseptor nuklear. Ini terkait dengan keluarga superfaktor transkripsi DNA nuklear yang meliputi reseptor steroid, hormon, steroid, dan vitamin D. Di sini saya akan menjelaskan tentang tretinoin. Apa sih tretinoin itu? Jadi tretinoin merupakan retinoid yang diselidiki lebih dari retinoid lain yang terlibat dalam pengobatan intrinsik atau photoaging. Meskipun tretinoin telah digunakan dalam bidang dermatologi sejak tahun 1960-an, potensinya dalam pengobatan penuaan baru disadari pada tahun 1980-an. Kemanjuran tretinoid dalam pengobatan photoaging adalah pertama kali ditunjukkan oleh Glickman dan rekan pada tahun 1984. Setelah pengamatan secara ex vivo, Glickman dan rekan pada tahun 1986 telah melakukan penelitian terbuka yang dikendalikan oleh kendaraan untuk mengevaluasi kemanjuran klinis tretinoin 0,05%. Kemudian yang kedua ada tretinoin kekuatan rendah. Nah, para penulis ini mengamati bahwa tretinoin 0,025% dan 0,1% menghasilkan peningkatan yang signifikan secara statistik dalam semua tanda-tanda histologis dan klinis photoaging dibandingkan dengan kendaraan. Tetapi tidak ada perbedaan yang signifikan secara klinis atau statistik antara dua konsentrasi tretinoid. Nah, namun insiden efek samping secara signifikan lebih besar pada kelompok tretinoin 0,1% dibandingkan dengan kelompok tretinoin 0,025%. Nah, oleh karena itu diperkirakan bahwa tretinoin berkekuatan rendah mungkin merupakan pilihan yang baik untuk pasien yang tidak dapat mentoleransi terapi standar 0,05%. Dan tretinoin kekuatan tinggi.
pada larutan 0,25% dalam kendaraan penetrasi cepat. Untuk pengobatan anti-aging pada 50 wanita, regimen pengobatan terdiri dari aplikasi larutan tretinoin yang sangat pekat pada malam bergantian selama 2 minggu dan kemudian setiap malam setelahnya sampai akhir pengobatan. Menariknya, hanya 4 hingga 6 minggu perawatan dengan tretinoin kekuatan tinggi menghasilkan peningkatan kerutan halus, hiperpigmentasi, berbintik-bintik, elastisitas, hidrasi, angiogenesis, dan deposisi kolagen baru di atas zona elastasis matahari, dan tingkatnya serupa dengan hasil yang diamati setelah 6 hingga 6 minggu 12 bulan terapi tretinoin standar 0,05%. Kemudian ada retinol, alkohol vitamin A atau semua transretinol termasuk dalam keluarga retinoid, alami, endogen, dan merupakan prekursor untuk sintesis retinal, endogen, dan asam retinoat. Kemudian ada tazarotene. Tazarotene adalah retinoid asetilenik baru yang dikenal efektif dalam pengobatan topikal, psoriasis, dan jerawat. Tazarotene adalah produk cepat dimetabolisme menjadi asam tazarotenik metabolit aktif. Kemudian ada adapalene. Adapalene ini dianggap sebagai retinoid sintesis generasi ketiga yang mengandung tulang punggung asam naptoik. Tidak seperti asam retinoat, adapalene menunjukkan selektivitas untuk reseptor asam retinoat nuklir atau RAR. Kemudian ada selitinoid G, mewakili generasi keempat retinoid yang mungkin menemukan tempat penting dalam pengobatan benua listrinjik atau foto. Seperti retinoid sintetik lainnya, selitinoid G menunjukkan selektivitas reseptor untuk RAR yang sebagian besar diekspresikan di epidermis dibandingkan dengan RAR lainnya. Kemudian ada efek samping yang paling umum dan sering dari retinoid topikal dikenal dengan reaksi retinoid, ditandai dengan pruritus, sensasi terbakar di tempat aplikasi, eritema, pengelupasan, iritasi. Untuk mengatasi gejala reaksi retinoid, biasanya disarankan untuk mengurangi frekuensi aplikasi atau beralih ke retinoid yang tidak terlalu mengiritasi. Formulasi retinoid pada kosmetika. Strategi penghantaran obat sangat dikenal dalam penelitian farmasi untuk mengembangkan potensi dalam mengoptimalkan khasiat agen terapeutik dengan memodulasi sifat fisika kimia dan biofarmasetika atau meminimalkan atau menghilangkan efek samping yang akan muncul. Dengan demikian penghantaran obat terhadap pasien lebih baik. Dengan menggunakan sistem pelepasan yang dikendalikan, sistem transdermal, implantasi, emulsi subkronik, dan sistem penghantaran dapat dianggap efisien untuk retinoid topikal jika dapat 1. Meminimalkan atau menghilangkan efek merugikan dari retinoid topikal. 2. Meningkatkan stabilitas atau trauma fitokimia retinoid seperti retinoid asid dan retinol. 3. Meningkatkan efek anti penuaan dari retina dengan memodulasi transportasi atau distribusi kulit mereka. Mempertimbangkan poin-poin di atas, kami percaya bahwa partikel nano dapat dimanfaatkan sebagai sistem penghantaran yang efisien untuk mengoptimalkan terapi retina topikal. Partikel nano adalah partikel kolotan padat berukuran berkisar dari 1 sampai 1000 nanometer, terdiri dari berbagai kombinasi biologis berdasarkan matriks nano atau cangkang. Mereka digolongkan menjadi 1. Partikel nano polimerik, 2. Partikel nano lemak padat, 3. Partikel nano inorganik. Partikel nano diteliti secara ekstensif untuk penghantaran obat dalam penelitian farmasi dari 3 dekade terakhir. Berbagai komponen nano menawarkan manfaat besar seperti solubilisasi,
dari aksi hidrofobik, meningkatkan dalam bioketersediaan, peningkatan farmakokinetik dari bahan farmasi aktif atau API, perlindungan API dari degradasi fisik, kimia atau biologi, penyempurnaan penyerapan sel, penargetan jaringan, dan pelepasan API secara terkendali. Kesimpulan, di antara berbagai agen anti penuaan, retinoid adalah agen paling menjanjikan yang tersedia untuk pengobatan penuaan. Di antara retinoid adalah retinoid yang paling kuat dan paling banyak dipelajari. Menurut pendapat peneliti, ada ruang lingkup yang besar untuk pengembangan berbagai sistem penghantaran obat untuk mengoptimalkan pengobatan penuaan dengan retinoid topikal. Peneliti percaya bahwa di antara berbagai pembawa nanopartikel, SLN akan memiliki potensi terbesar dalam mengoptimalkan terapi retinoid karena selain keuntungannya sebagai pembawa, SLN juga diketahui memiliki efek penghambatan UV yang dapat membantu dalam mengurangi fotosensitisasi yang disebabkan oleh retinoid. Upaya pelengkap dari dokter diperlukan untuk memvalidasi potensi strategi pemberian obat dalam mengoptimalkan pengobatan penuaan dengan retinoid topikal. Berikut ini adalah daftar pustaka yang telah kelompok kami gunakan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.